Ya, coba buat dulu pengakuan dulu nih. Udah paham atau sama nggak paham ini? Setengah paham, setengah nggak paham, Pak. Coba tulis lihat di kolom chat biar saya tahu berapa orang sih. Yang nomor berapa coba? Waduh. Sudah saya kirim ke grup, Pak. Oh ya, bentar. Wah, ini gawat ini kalau banyak yang nggak paham ini. Ke grup Fisdasnya belum masuk loh. Izin Pak, nomor 5, Pak, langsung. Nomor 5. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, bentar ya. Ini saya cut dulu deh. Waduh, ini tolonglah ini kasih perhatian penting ya. Ke fisika ini. Kalau nggak paham, aduh, ini udah week ke berapa ini? Week ke-6. Tolong belajarnya ditingkatkan lagi. Baik, Pak. Oke, ini tadi siapa? Lamria, Pak. Lamria. Iya, Iya. Pak. Oke, Lamria. Coba sekarang Lamria sama saya kita diskusi ya, biar teman-teman lain yang dengarkan. Nah, kamu yang aktif bertanya, nanti saya jawab. Silakan, Lamria. Kita diskusi lah, kayak podcast gitu. Baik, ya, Pak. Ayo, mulai. Ini gini ya, saya mulai dulu dari pembuka ya. Small spherical insulator. Jadi ini ceritanya ada suatu isolator berbentuk spherical, bola ya. Jadi isolator berbentuk bola dengan massa 0,8 kali 10 pangkat minus 2 kilogram. Dan muatan, jadi yang biru ini adalah si bola isolator ya. Isolator ya, yang biru ini bola isolator dan muatan 0,6 mikrokolom ya digantung dengan suatu kawat tipis yang masanya dapat diabaikan. Ya, jadi ini ya. Ini maksudnya 0,6 mikrokolomnya. Oke. Kemudian a charge of minus 0,9 microcoulomb. Jadi sebuah muatan yang besarnya minus 0,9 mikrocoulomb itu ditahan ya atau diletakkan 15 cm dari permukaan dari si bola tersebut, dari bola isolator yang ini maksudnya. Jadi kalau misalkan ini bola 1, bola 2 ya. Jadi 2 itu diletakkan 15 cm dari bola 1 gitu. Ya, sehingga ini kan lihat nih, ini muatannya 0,6 mikrokolom, yang satunya minus 0,9 mikrokolom. Ini muatannya sejenis atau beda jenis? Lamria. Sejenis, Pak. Wis, ini plus. Satunya plus 0,6. Oh ya, beda-beda, Pak. Beda. Nah, kalau beda Pak. berarti kan mereka akan saling tarik-menarik kan? Iya, Pak. Nah, jadi si muatan satu tuh akan merasa tertarik. Ada gaya yang narik. Nah, ada gaya yang narik sehingga dia membentuk sudut di sini. Gitu. Jadi kamu gantungin kelereng ya, kelereng dari isolator, kemudian di dekat di samping itu ada muatan ya, minus 0,9. Jadi dia ketarik
mengalami gaya tarik, maka harusnya dia beradanya di tengah-tengah sini kan. Berada di sini gara-gara ada muatan tarik menarik, makanya dia apa namanya agak gini, membentuk sudut begini. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, terus ini kan, so the wire makes an angle of theta with the vertical. Jadi si apa talinya itu ya, tali ini itu membentuk sudut theta terhadap vertikal ya, sudut sumbu tegaknya ini. Tentukan nilai dari theta dan wire tension, tegangan maksudnya ini ya. Tegangan tali maksudnya ini. Ini artinya sudut tetanya gitu. Nah, mengenai pemahaman soalnya dulu. Gimana, Lamria? Mengenai soal disuruh mencari tegangan tali sama sudut theta, Pak. Ya, maksud saya pemahaman dari soal ini secara keseluruhan gimana? Udah paham belum kondisinya, case-nya? Case-nya udah paham belum? Sudah, Pak. Udah, oke. Nah, sekarang kita kerjakanlah ini. Ya, kita kerjakan. Nah, saya gambar begini ya. Gini sekarang. Nah, ini 1, ini 2 gitu. Nah, tadi kan kita udah paham, oh ternyata ini ada gaya ke sini. Ya. Kita sebut namanya F. F apa namanya nih? F pada 1 oleh 2. Oleh 2. F1 2. Nah, terus ini ada tali yang nahan, berarti di sini ada tegangan tali ya. Ya nahan. Kalau nggak ada tegangan tali ini si bolanya akan terus-menerus bergerak gitu. Sementara ini udah stabil dia di sini. Ya, maka di sini kita sebut sebagai ini T, tegangan tali. Gitu. Kemudian ini sudutnya theta di sini. Oke? Udah paham? Paham, Pak. Nah, terus gimana cara selanjutnya? Oke, biar gampang, itu kita buat sumbu aja di sini ya. Kita buat sumbu gini. Gini ya, sumbu. Ini sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Nah, berarti si T itu kita bisa bagi proyeksinya ke arah sumbu Y sama ke arah sumbu ini. Sumbu X-nya. Berarti ini adalah T arah Y, yang ini adalah T arah X. Ya. Kalau ke arah kiri nggak pakai min, Pak? Ya, nanti tandanya negatif, tapi saya tulis saja namanya TX dulu namanya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang ini sudutnya theta di sini ya. Theta. Maka di sini sudut theta yang antara siapa? Antara T dengan TY atau T dengan TX? Ini sudut theta ini. Yang mana nih sudutnya? Sudut TX, Pak. Oh, enggak dong. Jadi kalau gini loh, coba lihat ini. Kalau kita punya begini ya. Gini nih. Seret, gini potong. Nah, ini si theta tuh yang ini nih, theta. Maka satu lagi theta yang sama tuh yang mana? Oh, Yang ini dong. Ya kan? Zara dengan Y. Iya, Pak. Nah, berarti kalau gitu ini tetanya di sini. Ya. Berarti kalau gitu TY sama dengan apa? Bingung ya? Ini saya gambarin ya. Yang ini apa namanya? Yang atau silakan dalam Ria kalau mau ini. Kasih komentar dulu. Dalam Ria silakan. Iya, Pak. Ini kan gini ya, saya gambarin ya. TX-nya saya pindah ke atas. Ini saya kasih warna ungu nih TX ya. Ini sebagai TX ya. Yang hijau itu adalah TY gitu ya. Yang merah ini adalah T. Bisa tangkap maksud saya ini? Bisa, Pak. Ini tetanya yang ini ya.
Iya, Pak. Coba sekarang sin theta apa? Sin Depan, theta depan per miring. depannya adalah siapa? T, T X, X per T. T. Berarti kalau gitu TX sama dengan, TX sama dengan T per sin T. oh enggak dong, T kali sin theta. Oh, T kali sin theta. Ya. Kemudian cos, coba cos. Cos theta apa? Samping per miring. TY per T, Pak. Cos theta sama dengan samping miring. Sampingnya adalah T TY per per, T. berarti kalau gitu TY sama dengan, T kali cos theta, Pak. ya, sip. Dah. Ya. Nah, Iya, Pak. jadi sudah dapat ya TY, TX. Nah, sekarang kita lihat ini. Tinjau ya masing-masing sumbu. Ya. Karena di sini ya, karena sistem ya dalam keadaan seimbang ya, maka ini berlaku hukum 1 Newton ya, yaitu apa? Sigma F sama dengan 0. Total gaya pada sistem yang seimbang itu sama dengan 0 gitu. Jadi sekarang kita lihat yang untuk arah X dulu atau sumbu X. Gaya pada sumbu X ya. Apa itu gaya pada sumbu X? Berarti sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita ambil yang arah kanan tuh yang positif ya. Berarti F12 gitu ya. Yang ini ya F12 ya minus Tx sama dengan 0. Ya, sampai sini dulu Lamria, silakan kasih komentar. Yep. Sudah paham, Pak. Oke, berarti sini F12 itu sama dengan Tx. F12 apa? Gaya Pada 1/2. ya, gaya kolom kan? Berarti K Iya, Pak. kali Q1 Q2 per R R1. kuadrat. R12 kuadrat ya. Iya, Pak. Ya, ini kita bicara besarnya aja deh, ya. Besarnya aja. Sama dengan Tx. Tx sama dengan apa? T sin theta. Oke? Iya, Pak. Berarti ini kita bisa buat T sama dengan apa nih? T sama dengan K K Q1 Q2 per Q2 R12 kuadrat dibagi dengan sin. kuadrat sin theta. Ya. Oke, ini kita simpan dulu sebagai persamaan 1. Ya, ini sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita lihat lagi yang ke sumbu Y. Ya. Gaya pada sumbu Y gitu. Sigma Fy sama dengan 0. Total gaya pada bagian sumbu Y sama dengan 0. Nah, ini di sini saya ada yang kurang nih. Ini kan dia punya massa ya, berarti dia punya berat di sini kan? Berarti di sini ada W. Oke? Iya, Pak. Berarti di sini kita ambil yang ada atas positif ya. Berarti di sini Ty minus W sama dengan 0. Berarti Ty sama dengan W gitu. Ty apa? T cos theta sama dengan W. W adalah M kali G. Berarti di sini T sama dengan Mg per cos theta. Cos theta. Oke, udah kita sudah dapat 2 persamaan. Gitu. Kita mau nyari apa dulu? Misalkan di sini tanya apa ya? Angle and wire tension. Nah, kebetulan ini udah T sama dengan ya. Kita substitusi aja. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 gitu ya. Berarti ini T sama dengan T. Berarti ini K Q1 Q2 per R12 kuadrat dibagi sin theta sama dengan
MG Ya, MG per cos cos theta. theta. Saya mau buat gini, sin theta per cos theta sama dengan apa jadinya? MG K Q1 Q2 per R12 kuadrat dibagi dengan MG. Betul ya? betul Pak. Sin per cos apa? Tangan Pak. Ya, tangen theta sama dengan yang panjang ini. K Q1 Q2 per R12 kuadrat MG. Berarti kalau nyari theta gimana? Arkes ya? Iya, Pak. Iya dah, itu dah tinggal dimasukin aja angkanya. Gitu. Sudah dapat, kalau dapat theta, berarti kan nanti bisa dapat ya T-nya ya. Iya Pak. Ya. Bisa dimasukkan ke yang bagian ini aja. T sama dengan MG per cos theta. Nah, dah gitu caranya. Silakan kalau ada tanggapan dari teman-teman semua. Gimana? Ayo. Udah cukup? Izin bertanya, Pak. Ya. Tentang UTS nanti, Pak. Ini kan soalnya tadi kan Pak pakai bahasa Inggris. Nanti di UTS pakai bahasa Inggris juga, Pak? Enggak. Saya buat bahasa Indonesia aja. Baik, Pak. Hmm. Tapi kalau nanti ketemu bahasa Inggris ya itu bonus lah. Ini kalian bisa pakai kamus lah ya kan. Dan lagian bahasanya pun yang sederhana-sederhana kok. Yang ini. Oke, ada lagi pertanyaan soal yang lain mungkin? Cobalah ya, jadi tugas ini coba dikerjakan dengan baik ya. Maksud saya tuh kalian benar-benar paham ya. Jadi kalau kalian sudah paham itu nanti mencerminkan lah bagaimana kesiapan kalian untuk nanti UTS gitu. Ini soal-soalnya udah ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Dicoba dikerjakan semua. Ya. Dalam mengerjakan tugas ini boleh kalian diskusi ya sama teman, mau bikin kelompok silakan, mau kerjakan sendiri silakan. Nah, terus kalian diskusi lah ini kok caranya bagaimana, kok bisa gitu. Jadi tolong tekankan saya paham dengan yang saya kerjakan ini gitu. Jadi jangan sampai nanti mentang-mentang apa ya, kerja kelompok gitu kan sudah dapat hasilnya. Itu tinggal tulis aja submit. Tapi tanpa paham. Nah, itu yang harus dihindari. Ya, lebih penekanannya sama saya paham dengan yang saya kerjakan gitu. Kalau nggak ngerti tanya langsung ya, tanya sama teman boleh, ke saya juga boleh. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Misalnya nanti Pak pas UTS kita jawabnya cuma setengah cara gitu Pak, nggak sampai hasil. Tetapnya ada penilaian Pak. Iya. Jadi nanti UTS-nya itu dilakukan menggunakan e-course ya. Jadi kalian ada kasih soal, setiap orang tuh beda-beda, waktunya terbatas. Ya, jadi misalkan Nesi kamu dapat soal tipe A, nanti Hardi dapat tipe B. Nah, kalian akan mengerjakan dalam waktu yang sama, misalkan 10 menit atau 20 menit gitu. Nah, terus nanti kalian akan kalau di apa namanya? Kalau di soal itu ya, itu dia bentuknya pilihan ganda. Jadi kalian tinggal pilih jawaban A, B, C gitu. Tapi coretan-coretan kalian, cara mengerjakan tuh nanti juga disubmit. Gitu.
Jadi untuk yang mengerjakan S-setengah, ya itu akan dapat skor juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin nanya soal, Pak. Ya, silakan dia. Saya kirim ke WA grup aja, Pak. Ya, boleh. Dia, kamu asalnya dari mana? Maaf, Pak. Ya, asalnya, rumahnya dari mana maksudnya? Oh, dari Medan, Pak. Oh, dari Medan. Iya, oke. Sebentar ya. Medan. Medannya daerah mana ya? Menteng 7, Pak. Nggak tahu saya. Oke. Itu Medan kota atau bagian mana ya? Kecamatan Medan Denai, Pak. Oke. Iya, ini sudah kelihatan ya share screen-nya? Yang ditanyakan yang apanya? Cara ngerjainnya, Pak. Soalnya saya yang ngertinya yang konduktor, Pak. Kalau yang non-konduktornya kurang ngerti, Pak. Justru kayaknya kamu yang ngertinya yang non konduktor loh. Yang konduktor ini ya, saya verifikasi dulu ya bedanya ya, beda antara konduktor ya dan non konduktor. Jadi gini, kalau konduktor ya misalkan ini ya bentuknya bola seperti ini ya. Nah, konduktor yang misalkan ini besi gitu ya, besi atau logam lah. Dikasih muatan listrik. Nah, ini kan kalau konduktor tuh dia elektronnya elektron bebas ya. Dia akan saling tolak menolak semua gitu. Jadi kalau misalkan dikasih di tengah sini gitu ya, dia akan menjauh, saling menjauh semua. Karena apa? Karena dia tolak menolak. Menjauh terus ujung-ujungnya di mana? Ujung-ujungnya ada di sini. Gitu. Jadi kalau di konduktor itu muatannya hanya ada di permukaan benda tersebut gitu. Ya. Nah, sekarang bedanya dengan non konduktor. Non konduktor ini contohnya kayak plastik ya atau karet gitu. Nah, plastik atau karet itu kan kita tahu dia isolator. Artinya dia tidak bebas dia tidak punya elektron bebas. Jadi kalau kita kasih muatan, maka muatannya akan terdistribusi pada seluruh bagian non konduktor tersebut atau isolator tersebut. Gitu. Itu bedanya. Dia. Nah, yang tadi dia paham itu yang mana? Yang konduktor atau non konduktor ya? Maksud saya, Pak, saya sering lihatnya yang konduktor gitu, Pak. Soal-soal dari Google gitu. Jadi yang non-konduktor jarang nengoknya, Oh, Pak. Jadi nggak bisa ngerjain. oke. Oke, sekarang kita coba kerjakan ya. Suatu kulit bola non konduktor. Oke ya, berarti dari sini kita lihat bahwa dia terdistribusi secara merata nanti ya. Dengan jari-jari 6 cm. Oke, jadi di sini jari-jarinya 6 cm ya. 6 cm diberikan ini kita buat dalam satuan meter aja ya. Berarti ini jadinya meter berapa nih? 0,06 ya. 0,06 ya. 0,06. Ya. Ya, waktu kita 10 menit lagi nih zoomnya. Diberikan muatan listrik yang terdistribusi secara merata. Oke. Diketahui densitas muatan pada kulit bola tersebut. Pada kulit bola tersebut adalah sigma ya, sama dengan 9 nanocoulomb per meter persegi. Oke, ini kerapatan muatan ya di sini ya. Nah, carilah medan listrik E ya, ditanya E-nya. E-nya di R sama dengan 6,1 cm. Ya, sebenarnya cara mengerjakan seperti ini itu cukup menggunakan hukum Gauss. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang lihat si
namanya si R6,1 itu berada di dalam apa di luar? Di dalam ya, Pak. Di luar dong. Jari-jari bolanya aja 6. Ya kan ya? Berarti 6,1 dibagi lebih dong. Oh iya, Pak, ya, Pak. Nah, ini yang warna merah ini adalah si kita sebut sebagai permukaan Gauss. Ya, permukaan Gaussnya. Nah, kita mau cari berapa sih medan listrik di sini. Gitu. Nah, di sini ada sedikit apa namanya? Harusnya koreksi ya di sini ya, ambigu sedikit. Kenapa? Karena di sini diketahui densitas muatan pada kulit bola gitu. Sementara di sini muatannya terdistribusi secara merata dan ini adalah non konduktor. Harusnya kalau dia non konduktor muatannya itu bukan hanya di permukaan tapi di seluruh bagian. Jadi di sini saya koreksi ya. Densitas muatan pada kulit bola. Nah, ini saya ganti saya coret kulitnya ya. Jadi di sini saya tulis densitas muatan pada bola tersebut adalah, ini saya pakai terminologi rho, ya. Jadi biar konsisten, rho. Oke ya. Nah, jadi kita sudah gambar permukaan Gauss. Sekarang kita terapkan hukum Gauss ya. Integral tertutup E ya dot ds sama dengan Q in dibagi dengan epsilon 0. Nah, Q in itu apa? Q in itu adalah muatan ya di dalam permukaan Gauss gitu ya. Ini apa? Ini adalah medan listriknya ya. Ini yang kita cari ya, E-nya. ds itu apa? ds itu adalah elemen permukaan Gauss ya, elemen kecil ya maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan. Ini kan mencari E yang ada di sini gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, ini karena jari-jarinya sama, jadi setiap medan listrik yang ada di sini, yang di jari-jari yang sama ini, besarnya sama nggak? Dia. Ini jari-jarinya kan sama semua nih. Pak, itu yang Bapak tulis di layar nggak ada yang kelihatan, Pak. Cuman yang tadi yang Iya, E-nya Pak. aja. Kenapa? Sorry? Yang dari tadi penyelesaiannya tuh baru muncul, Pak. Oh, delay ya? Iya, mungkin, Pak. Sekarang udah kelihatan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Waduh. Jadi saya ulangi ya. Apa namanya? Ini kan kita pakai hukum Gauss ya. Integral E dot ds. Coba video saya matikan. Integral E dot ds sama dengan Q dibagi epsilon 0. Ini adalah hukum Gauss-nya ya. Jadi ini adalah persamaan yang menghubungkan antara medan listrik ya dengan muatan gitu. Nah, sekarang kita lihat, ini kan integral E dot ds. Ya, ini udah saya kasih tulisan ya. E-nya medan listrik, ds-nya itu adalah elemen permukaan Gauss, Q ini adalah muatan di dalam permukaan Gauss. Gitu. Nah, sekarang kita mau nyari E-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, E-nya ini konstan nggak di setiap titik ini? Yang dengan jarak yang sama. Kalau jari-jarinya sama harusnya gimana? Konstan, Pak. Konstan ya. Berarti kalau gitu E-nya bisa keluar dari integral. Jadi gini, E ya, integral tertutup dari ds ya sama dengan Q in dibagi dengan epsilon 0 gitu. Ya. Nah, kemudian ds itu adalah apa? Elemen permukaan yang diintegralkan. Jadi bayangkan ini ada balon ya, balon yang garis putus-putusnya adalah balon, kulit balon ya. Kemudian kita ngambil permukaan kecil balon namanya ds ini di sini. Ya, ds. Nah, kalau potongan kecil-kecil dari permukaan balon ini dijumlahkan semua, dapatnya apa? Dapatnya luas permukaan balon. Ya, setuju di situ? Setuju, Pak. Ya, berarti kalau gitu luas permukaan Gauss atau luas permukaan bola. Apa rumus luas permukaan bola? 4V R kuadrat ya. Iya, Pak. Sama dengan Q in dibagi dengan epsilon 0 gitu. Nah, sekarang yang kita perlu cari tahu lagi siapa Q in-nya. Artinya apa Q in itu?
muatan di dalam permukaan Gauss. Ini kan permukaan Gaussnya yang warna merah biru ini ya. Nah, muatannya mana? Ini. Gitu. Nah, sementara di sini diketahui kerapatan muatannya, rho-nya. Itu kan kita tahu nih sekarang. Q sama dengan rho dikalikan dengan V gitu ya. Iya, Pak. Nah, berarti tinggal kalikan aja. Berarti di sini sama dengan ya rho dikalikan dengan V dibagi dengan epsilon 0. Gitu. Ini adalah si E kali 4 V R kuadrat. Gitu. E kali 4 V R kuadrat sama dengan rho-nya berapa tuh tadi? Rho-nya sebut saja namanya rho dulu lah. Ya, rho volume bola 4/3 V R pangkat 3. Sorry. Nah, ini volume adalah volume bola ya, bukan volume Gauss. Kalau volume Gauss itu 6,1 ya. Volume Gauss ya, ini volume Gauss, ini ada Gauss-nya. Ini adalah jari-jari bolanya. Ya. 4/3 V pangkat 3 ya, dibagi dengan epsilon 0 gitu. Jadi E-nya sama dengan dibagi aja ini rho 4/3 V R B pangkat 3 4 V R G. RG itu jari-jari Gauss ya, R kuadrat epsilon 0. Coret-coret semua. V-nya coret, 4-nya coret ya. Berarti dapatnya gimana nih? Sama dengan rho per 3 epsilon 0 RB pangkat 3 dibagi dengan RG pangkat 3. 2, sorry. Pangkat 3. Kedua ya. Tadi RB itu apa? Jari-jari Jari-jari bola, Pak. bola. RG adalah Gauss, Pak. jari-jari permukaan Gauss. Nah, silakan dimasukkan angka-angkanya ini, rho-nya berapa, epsilon-nya berapa, RB, RG. Gitu dia. Gimana dia sama teman-teman yang lain? Izin, Pak. Ya, Nanti recording kita ini di-upload, Pak. ya nanti saya upload ya. Baik, Pak. Bisa kami lihat di mana, Pak? Linknya biasa di CIS kan? Setiap online kelas saya taruh di CIS. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Artinya itu dulu, Pak. Oke, kalau udah dulu, sekarang udah jam berapa? 11:30 ya? Oke deh, nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan lagi ya. Minggu depan kita ketemu 2 kali ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Bu. Ya. Oke, nanti recording dan catatan ini saya bagi ya. Nanti linknya silakan lihat di CIS. Oke, sampai ketemu lagi semua. Selamat siang. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, makasih, Pak.